Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu 12 sesudah Pentakosta. Bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi, Master Teologia. Dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya bahwa ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang, teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasihmu. Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita mulaikan ibadah minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita akan bersama mendengarkan nats pembimbing yang dibacakan dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 34 hingga 36. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Setiap anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga. God.
Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga tampak oleh-Mu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Saudaraku, sebagai orang-orang yang telah diampuni salah dan dosanya, kita bersyukur karena di dalamnya kita mengalami kemurahan sayang Tuhan. Oleh karena itu, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 13. Demikian bunyinya: sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bakar misi kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Saudaraku, dengan berdiri kita menerima perintah hidup baru
sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16 hingga 17. Demikian firman Allah, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Saudaraku, di kesempatan ibadah saat ini kita akan mendengarkan paduan suara dari Akbid Akademi Kebidanan. Untuk itu disilahkan lewat kidung pujiannya. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Berpeganglah pada janji dusta, jangan percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah bersikap menang, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena Allah memberikan kesempatan kepada kita lewat ibadah saat ini untuk merenungkan firman-Nya. Untuk semua yang akan kita terima ini, mari kita awali dengan doa. Saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memperkenankan kami ada di persekutuan ibadah minggu saat ini yang dilayangkan lewat video streaming, dan kami menikmatinya di rumah tangga kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan urapi sekalian kami, agar dalam urapan sayang Tuhan kami dimampukan untuk membaca Alkitab dengan baik, memberitakan dan merenungkan firman Allah dengan baik, dan dari semua yang baik yang kami minta kepadamu untuk Engkau berikan kepada kami, kami pun akan menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang baik. Untuk semua yang baik yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, maja syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di persekutuan ibadah minggu pagi hari ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang diperkenankan ada di dalam persekutuan pagi hari ini bersedia menyempurnakan sukacita kita lewat firman Allah yang akan diberitakan dan hendak kita renungkan bersama di dalam ibadah saat ini. Saudaraku, lewat bacaan Alkitab kita yang sudah bersama kita dengarkan dari kitab Keluaran 21 ayatnya yang pertama hingga 6 dengan tema sinodal yang dituliskan di dalam Sabda Bina Umat, yaitu kerjakan yang kita mampu. Tentu saudaraku, tema khotbah kita di pagi hari ini hendak menyadarkan manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu, untuk memahami bahwa ada kekuatan dalam diri kita sebagai potensi yang kita miliki untuk bisa dipakai di dalam menjawab harapan dan keinginan kita. Tetapi ada juga kekuatan yang tidak kita miliki, tetapi dimiliki oleh orang lain, untuk kemudian kita libatkan di dalam hidup kita, membantu kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Saya pikir jelas dengan apa yang dikalimatkan di dalam tema khotbah kita, yaitu kerjakan yang kita mampu. Artinya sesuatu yang tidak mampu kita kerjakan, jangan kita lakukan. Kita berikan kepada orang lain yang tentunya
dalam pandangan kita atau pengetahuan kita dia mampu melakukannya. Saya pikir fenomena ini saudaraku benar-benar menjadi sesuatu yang harus terjadi. Konkret bahwa manusia satu dengan yang lain harus saling melengkapi. Dalam kekuatan yang ada padanya menjadi potensi dirinya dari Allah. Itulah kemudian selalu didekatkan kata bersinergi atau berkolaborasi dalam konteks kehidupan manusia di dalam melakukan sebuah pekerjaan. Karena dipahami tidak ada satu orang pun yang bisa memanage semua hal yang ada di komunitas hidup atau kelompok hidup manusia, entah di kelompok besar atau kelompok kecil. Semua manusia datang dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga di dalam konteks itu tidak ada manusia yang merasa lebih dan tidak ada manusia yang direndahkan. Semua berharga karena memiliki kekuatan masing-masing untuk bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan bersama. Saya pikir saudaraku ini baik untuk kita renungkan. Karena kerap kali di konteks kehidupan bersama dengan orang lain, kita selalu mentang-mentang, kita selalu sombong. Kita ingin menguasai orang. Kita selalu ingin memperbudak orang. Saudaraku, ini tidak dikehendaki oleh Allah. Tetapi bagaimana kehadiran kita satu dengan yang lain menjadi sebuah dinamika dan harmonisasi hidup yang menggambarkan indahnya hidup, bahagianya hidup. Tidak ada yang saling berlomba menciptakan ketidakadilan, menciptakan ketidakbenaran. Tapi betul-betul kita melangkah selaras, kita berkata senada di dalam merangkai karya untuk tujuan hidup bersama. Kalau kita baca saudaraku di kitab Paulus, banyak sekali di sana Paulus arahkan umat yang dia layani untuk selalu seia sekata, seperasaan, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan yang sia-sia atau kepentingan sendiri-sendiri. Saya pikir ini kekuatan sebuah komunitas atau kelompok orang yang hidup dalam dunia yang sama, yang hidup dalam kelompok yang sama. Karena kalau tidak demikian saudaraku, saya sangat yakin kelompok itu tidak akan bisa harmonis, tidak akan bisa dinamis. Dan tentu hasil dari karya yang dilakukan pun tidak akan berdampak baik untuk komunitas itu. Dalam khotbah 17 Agustus yang lalu, saya tegaskan dalam perenungan tersebut, mari kita bertanya, mengapa bangsa kita Indonesia tercinta ini bisa mencapai usia kemerdekaan 75 tahun? Saudaraku, perjalanan 75 tahun itu bukan sesuatu yang pendek, tapi sangat panjang. Kalau dalam usia manusia, tentu ada banyak orang yang tidak sampai di angka itu. Dan ketika dia ada di angka 75 tahun, dia merasa sudah begitu lama dia hidup. Karena lama sekali. 365 hari kali 75. Tentu itu banyak sekali saudaraku.
Nah, di dalam realitas perjalanan yang panjang itu tentu tidak sedikit tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita. Baik dari luar maupun dari dalam. Tapi karena bangsa ini dibangun dengan persepsi yang sama, senasib sepenanggungan, berbeda-beda tetapi tetap satu, sehingga kekuatan dari luar bahkan dari dalam yang hendak membongkar ideologi Pancasila tidak mampu menembusinya. Karena masing-masing kita lewat kekuatan bangsa, kekuatan anak bangsa, mampu bersinergi dalam kolaborasi, lewat interaksi, komunikasi, relasi dari Sabang sampai Merauke. Sehingga sampai hari ini NKRI tetap menjadi sesuatu yang bisa kita pertahankan. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya di konteks ini tidak kemudian kita belajar untuk hadir menjadi tuan bagi sesama, dan kita anggap yang lain sebagai hamba bagi kita. Tidak. Nah, ini yang mau diceritakan dalam bacaan Alkitab kita tentang kehadiran seorang Ibrani yang dipandang budak oleh tuannya. Dikatakan dengan tegas di sini bahwa ada masa kemudian di mana mereka tidak lagi diperbudak. Artinya saudaraku, ketika mereka ada dalam kekuatan untuk melakukan apa yang ada pada mereka, biarkan mereka bekerja sama untuk mewujudkan harapan-harapan yang sama. Tapi ketika mereka tidak memiliki lagi itu, kemudian jangan ada paksaan di sana. Karena tentu manusia memiliki keterbatasan untuk mengekspresikan hidupnya di dalam pemberdayaan potensi yang ada padanya. Supaya kita tidak selalu memandang orang sebagai budak. Artinya ada masa di mana orang-orang tersebut bisa dimerdekakan, terlepas dari berbagai macam bentuk penindasan, penganiayaan dan sebagainya. Jadi ini baik saudaraku, supaya kita tahu bagaimana kita melahirkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam konteks kehidupan sebagai manusia. Jangan kita paksakan sesuatu yang ada pada kita kepada orang lain, kalau kemudian orang tersebut tidak memiliki sesuatu yang bisa dia pakai untuk menyatakan kehadirannya. Sehingga di sana saudaraku tidak terjadi penganiayaan, tidak terjadi perbudakan, tidak terjadi kesewenang-wenangan. Semua ditentukan atau berdasarkan kekuatan diri atau kualitas diri yang sudah masing-masing diberikan oleh Allah. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 3 talenta dan seterusnya. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Apalagi di konteks bergereja, dalam panggilan pelayanan kita. Tentu memahami karakter sesama pelayan, memahami kekuatan potensi sesama pelayan. Itu sangat penting supaya tidak ada upaya untuk saling merampas kewenangan karena merasa kita lebih hebat dan berkuasa, lalu kita menentukan hidup orang lain. Tidak saudaraku, karena dalam konteks pelayanan betul-betul kita digiring oleh Allah menjadi hamba. Pelayan itu identik dengan menghambakan diri, bukan mempertuan diri, bukan untuk menyombongkan diri,
Tidak sedikit orang yang kemudian saudaraku, karena jabatan yang dia pegang dalam sebuah pelayanan, lalu dia merasa dia menjadi tuan untuk orang-orang yang dia layani. Tidak saudaraku. Justru pahamilah, ketika kita memegang jabatan itu, kita harus bersedia menjadi hamba untuk orang-orang yang kita layani. Sehingga kita tidak perlu berdiri dengan leher yang tegak. Kita tidak harus berbicara dengan telunjuk dan suara yang keras, penuh bentakan. Tapi bagaimana saudaraku, kita memahami bahwa kita hadir benar-benar untuk menyemangati, untuk memotivasi, supaya kehidupan berjemaat dalam konteks bergereja benar-benar dimaksimalkan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya jika kemudian saudaraku, kita menemukan orang-orang yang tidak mau memberdayakan dirinya dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, karena merasa mungkin pelayanan ini tidak terlalu penting, mungkin berbeda kita menyikapinya. Artinya saudaraku, bagaimana kita melihat konteks itu juga tetap dengan iman. Artinya kita yakin ketika saudara kita tidak mau, maka Tuhan akan berikan sosok yang mau, supaya kita tidak cepat pesimis, kita tidak cepat marah, kita tidak cepat ambil langkah untuk juga mundur, tidak. Karena kita yakin dalam sebuah komunitas gereja, di jemaat manapun itu, Tuhan sudah hadirkan potensi-potensi Allah yang bisa mempertahankan eksistensi dari gereja itu sendiri, sebagai rumah Allah, sebagai bait Allah, sebagai persekutuan anak-anak Allah. Karena itu saudaraku, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Selebihnya nanti Tuhan yang melakukannya dengan cara Tuhan. Apakah lewat orang lain atau lewat kita, itu kewenangan Tuhan. Itu tema khotbah kita berkata, kerjakan yang kita mampu. Kalau kita tidak mampu, katakan kepada Allah, supaya Allah menghadirkan orang yang mampu melakukannya. Dan harapannya saudaraku, orang-orang yang mampu, yang enggan untuk melakukannya bisa menyadari, supaya bagaimana dia bisa menyemangati dirinya untuk berada di pekerjaan Allah ini. Karena ketika dia sudah mengaku ya dengan segenap hatiku, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak bekerja bagi Allah. Karena ikrar janji itu saudaraku, Allah terus tunggu sampai masa bakti, di mana periode itu berakhir. Kita tidak boleh berbicara saya suka dengan pekerjaan ini atau tidak. Sepanjang Allah yang berikan, kita harus dengan penuh kerelaan yang tulus, yang ikhlas melakukannya tanpa pamrih. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya betul-betul kita mulai memahami siapa kita untuk sesama kita, dan siapa kita untuk Allah kita. Sehingga kita tidak lagi berbicara ego kita, kepentingan kita, keegoisan kita, tapi kita berbicara tentang Allah yang kita layani di dalam kehidupan kita ini. Mari saudaraku, untuk menunjukkan kekuatan yang lebih besar lagi, di dalam membangun bangsa ini dibutuhkan orang-orang yang mau bekerja untuk bangsa ini sesuai potensi yang ada padanya. Untuk memajukan persekutuan anak-anak Tuhan, yaitu gereja,
Dibutuhkan orang-orang yang mau bekerja dalam pelayanan Tuhan sesuai potensi yang dia miliki. Saya yakin dan percaya kalau itu dapat kita lakukan, kita nyatakan di totalitas hidup kita, maka bangsa kita akan terus merayakan hari kemerdekaannya, bukan sampai 75 saja, tapi 76, 77 dan seterusnya sampai dunia ini habis. Begitu juga dengan gereja. Gereja tidak akan pernah terhenti kalau semua warga jemaat menyadari dia punya peran yang harus dia nyatakan, bersedia untuk bekerja dalam pelayanan Tuhan sampai kekuatan terakhir. Dan tentunya itu akan berdampak di dalam setiap keluarga anak-anak Tuhan, dalam kekuatan yang kita miliki, yang kita berdayakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka saya yakin berkat Tuhan selalu ada pada kita. Semangat melakukan apa yang ada pada kita. Saya percaya Bapak Ibu sadar betul apa kekuatan Bapak Ibu, apa potensi Bapak Ibu. Tema khotbah kita katakan, kerjakan yang kita mampu. Maka yakin dan percaya buahnya akan nampak, yaitu kebahagiaan, kesuksesan, dan tentunya keselamatan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Jemaat Tuhan, dengan berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami di dalam perenungan firman di ibadah pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami mampu untuk memahami diri kami lewat potensi yang ada pada kami, sehingga lewat kesadaran diri memahami kekuatan yang ada pada kami. Itulah yang kami lakukan sesuai dengan kemampuan kami, sehingga bila mana kami merasa tidak mampu, maka kami akan menghargai ketika orang lain yang mampu melakukannya. Sehingga Tuhan, dalam kekuatan yang bersinergi itu, kami mencapai tujuan bersama, yaitu kemenangan, kemerdekaan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah harapan untuk bersinergi dalam kolaborasi kerja yang ada terjadi secara total di bangsa negara kami ini, dari pusat sampai pelosok-pelosok tanah air. Terjadi dalam gereja-gereja lewat konteks denominasi,
juga terjadi dalam setiap keluarga anak-anak Tuhan dimanapun berada. Agar dengan semua yang terjadi ini Tuhan, Engkau semakin diagungkan dan dipermuliakan. Karena di konteks ini tidak ada orang yang merasa lebih, tidak ada orang yang harus sombong dan tinggi hati, karena mereka merasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena itu ya Allah di sorga kami mohon, biarlah lewat peranan Roh Kudus-Mu yang menguasai hidup kami dituntun untuk mengerti bahwa kami membutuhkan orang lain demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah ya Allah di sorga, kesadaran ini kami terus bawa, bukan hanya karena kami mendengarkan firman di pagi ini, tapi kami tetap menyatakan itu dalam kehidupan di hari esok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Ya Allah di sorga, kami berdoa untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia di dalam mengisi kemerdekaan yang ke-75 tahun menuju ke-76. Berikan kemampuan kepada pemerintah bangsa kami untuk mengelola semua tanggung jawab yang ada dalam rangka mensejahterakan masyarakat Indonesia sebagaimana yang telah dicita-citakan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang aman, adil, sentosa. Kami mohon Tuhan, biarlah ini benar-benar nyata lewat kiprah pemerintah bangsa kami dari pusat sampai pelosok tanah air. Khususnya di masa-masa COVID-19 ini Tuhan, kami tidak berhenti berdoa untuk semangat pemerintah mengatasi penyebaran virus corona. Kami aminkan dalam waktu Tuhan semua dapat teratasi dengan baik. Lalu kami kembali hidup dengan normal seperti sedia kala dalam aktivitas tanpa harus ada larangan dan seterusnya. Karena kami tahu Tuhan tidak akan membiarkan kami terus berada di dalam keadaan yang terpuruk seperti masa-masa sekarang ini karena virus corona. Kami juga berdoa ya Allah di sorga, Engkau berkati semua anak-anak Tuhan dimanapun berada yang terus berjuang berupaya untuk menghadirkan kemuliaan nama-Mu lewat pelayanan gereja, sehingga lewat pelayanan gereja-Mu kami aminkan firman Allah akan digenapi, bahwa semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku ya Yesus Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat manusia dan dunia ini. Terima kasih untuk keyakinan ini Tuhan. Karena itu mari Engkau berkati juga gereja kami GPIB Bukit Harapan Surabaya, yang saat ini Tuhan sedang berproses dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Engkau sinergikan panitia, Engkau berikan semangat bersama dengan jemaat, sehingga lewat kolaborasi antara panitia dan jemaat pekerjaan pembangunan dapat terselesaikan indah tepat pada waktunya. Bersama dengan pemborong, bersama dengan para tukang, Engkau berkati mereka semua Tuhan, jauhkan dari kecelakaan besar atau kecil. Dan biarlah dalam semua yang kami lakukan selalu mendapatkan dukungan yang baik dari pihak lingkungan tempat di mana kami berada. Biarlah semua suasana kondusif selalu tercipta dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan di mana kami berada ini Tuhan. Terima kasih ya Allah di sorga. Kami yakin dan percaya Engkau terus berkati kami. Karena itu kami tidak takut dan gentar untuk melewati kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terlebih dalam persiapan pelaksanaan peneguhan pengurus PLK di minggu yang akan datang. Mari Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya, agar dalam semua yang kami lakukan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Semua yang telah bersedia untuk menerima tugas pelayanan ini benar-benar dalam kekuatan Tuhan melakukannya sesuai yang mampu mereka lakukan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah di sorga. Mari Engkau dengarkan doa kami, Engkau sempurnakan, Engkau kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat diserahkan dengan dua cara. Yang pertama, bisa ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Bukit Harapan dengan nomor rekening 141042938. Yang kedua, bisa langsung diserahkan ke kantor gereja tiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberikan padaku dua tangan untuk bekerja, juga dua kakiku yang menopang tubuhku. Ku patut bersyukur memuji namanya. Tuhan mengasihiku. Ku rajin bekerja berkarya baginya, menyenangkan hatinya. Diberikan padaku ayah, ibu, dan saudaraku, kawan serta guruku, selalu mengasihiku. Tuhan mengajarku bersikap merendah, sabar dan lemah lembut bagi sahabatku dan bagi guruku, juga ayah ibuku. Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan berdoa. Kita berdoa silih ganti. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi para majelis agar dapat mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah warta jemaat untuk minggu pekan. Pertama, akan dilaksanakan peneguhan pengurus dan pelayan Pelkat, PA, PT, GP, PKB, PKLU, dan PKP pada ibadah Minggu 30 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB di Gereja Bukit Harapan, Surabaya, dengan pelayan firman Pendeta Salmon Raes Randalabi MTH. Persiapan, pengembalaan dan gladi bersih
yang akan dilaksanakan pada hari Senin 24 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB di Gereja Bukit Harapan. Mohon kehadiran seluruh pengurus dan pelayan Pelkat dalam persiapan dan ibadah tersebut. 2. Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia ulang tahun perkawinan pada tanggal 23 sampai 29 Agustus 2020. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. 3. Telah dimuliakan Bapa ke surga pada hari Sabtu 15 Agustus 2020 pukul 09.25 WIB almarhumah Saudari Winduni Agustina Suryandari, Pos, Sektor Pelayanan 5, dalam usia 46 tahun dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 15 Agustus 2020 di pemakaman Praloyo Lingkar Timur Sidoarjo. Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya menyampaikan turut berduka cita kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 4. Majelis dan Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Anton Sarita yang telah menghibahkan seluruh aset atau ruangan milik keluarga Bapak Anton Sarita untuk digunakan sebagai sarana peribadahan Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya, wilayah sektor pelayanan sepanjang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati. Demikian pembacaan warta jemaat. Saudaraku, dengan berdiri kita bawa diri kita memasuki kehidupan yang Tuhan anugerahkan di sepanjang minggu yang akan kita tapaki bersama dengan membawa firman Allah yang sudah kita terima lewat perenungan firman dalam ibadah saat ini. Mari saudaraku, dengan penuh syukur dan sukacita kita pergi dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan firman Allah yang telah kita dengar. Saudaraku, sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.